masih mengalami surplus 22,8 triliun atau 0,1% dari PDB, dengan keseimbangan primer juga surplus 132,1 triliun. Kita akan masuk mengenai lingkungan ekonomi dan kemudian dampaknya terhadap kinerja dari APBN kita. Pertama, mengenai lingkungan ekonomi. Dari sisi global, kita semuanya melihat untuk Amerika Serikat ada berita yang relatif baik, yaitu ekonominya relatif resilient meskipun peningkatan dari suku bunganya luar biasa tinggi dalam jangka waktu yang sangat cepat. Sehingga waktu itu di tahun-tahun sebelumnya Amerika diperkirakan bisa mengalami hard landing. Sekarang sudah terlihat bahwa Amerika perekonomiannya cukup resilient, bahkan soft landing diperkirakan bisa dicapai. Namun kondisi perang masih tidak membaik. Kita semuanya tahu eskalasi yang terjadi di semua bagian dunia. Di Ukraina terhadap Rusia, kejadian di Rusia yang baru weekend kemarin, dan kemudian juga bagaimana Amerika dan negara-negara Eropa bersitegang secara geopolitik dengan blok RRT maupun Rusia. Kita lihat untuk Jepang juga mengalami kondisi tantangan kebijakan ekonominya yang tidak mudah. Bagaimana mereka bisa menghindarkan negative rates, dan kita juga lihat kondisi perekonomian RRT menjadi perhatian karena perlemahan yang terjadi dan terutama dari arus modal asing yang selama ini menjadi salah satu faktor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Cina mengalami pelemahan karena isu geopolitik. Jadi memang geopolitik sangat mempengaruhi. Dan di sisi lain di Eropa, Jerman masih belum mengalami perbaikan meskipun kita melihat ada sedikit perbaikan, adanya bisnis mood-nya membaik. Nah, kita melihat bahwa geopolitik ini akan menjadi faktor yang masih sangat dominan. Karena geopolitik dan termasuk perang itu enggak, kalau orang Jawa tidak pakai woro-woro. Biasanya ya begitu terjadi dan dampaknya langsung mempengaruhi kepada perekonomian dunia. Dan kita lihat dalam hal ini yang perlu untuk kita waspadai. Untuk pertumbuhan GDP seluruh tahun 2023 dari berbagai negara, kita lihat India masih menjadi salah satu yang performance dari pertumbuhan ekonominya termasuk terbaik di G20 dan emerging country secara umum. Filipina, kita, dan Cina, walaupun kalau untuk RRT karena kecenderungan melemah atau dalam bentuk stabil di level 5%, itu sudah cukup rendah dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Sedangkan beberapa negara sekitar kita, Vietnam sekarang juga sedang mengalami kondisi adanya kasus korupsi yang kemudian juga akan mempengaruhi sentimen, dan negara-negara emerging lain yang pertumbuhannya relatif di bawah 4%, seperti di Asia, Malaysia, kemudian Thailand bahkan hanya 1,9%, Singapura 1,1%. Kemudian kita lihat untuk emerging di G20 dalam hal ini Meksiko 3,2, Brasil 2,9, dan South Africa yang bahkan mengalami negative growth 0,9%. Nah, kondisi inilah yang akan mempengaruhi outlook 2024. Dari sisi manufaktur activity, secara global ada perbaikan, namun perbaikannya sangat tipis di 50,3. Dan kalau kita lihat komponennya, 43,5% dari negara yang disurvei PMI manufakturnya masih dalam kondisi kontraktif. Sedangkan 8,7 sudah mulai pulih seperti Afrika Selatan dan Turki. Kalau kita lihat 43,5 itu Eropa, Jerman, Prancis, Italia, Inggris, Jepang. Di ASEAN kita lihat Thailand, Malaysia masih terkena, Kanada, Australia juga masih negatif PMI-nya. Sedangkan untuk yang positif atau ekspansif itu 47,8%. Indonesia sekali lagi masih tetap bertahan di level ekspansi ini. Kalau kita lihat yang merah
itu 52,7, kita sudah relatif paling tinggi, dan dalam hal ini kita bertahan selalu di atas 50 dari periode 2022 sampai sekarang. Ini termasuk yang the longest PMI expansion untuk sebuah negara. Kalau kita lihat negara lain kan naik turunnya terlihat sekali. Nah, ini adalah sesuatu yang bagus karena di dalam level dunia harga komoditas mengalami pelemahan yang biasanya di atas kertas untuk Indonesia yang perekonomiannya juga sangat ditentukan oleh komoditas. Resiliensi dari PMI dan ekonomi kita itu berarti menunjukkan sesuatu ketahanan yang sangat baik. Komoditas untuk brand memang mengalami kenaikan year to date 10%, namun harga gas jatuh 34% year to date. Coal jatuh 12,8% year to date, jadi masih mengalami terus menurun ke bawah. CPO agak membaik 15%, 15,6% naik year to date, sedangkan untuk harga beras meskipun ini 0,2% year to date karena ada koreksi sesudah banyak kita melakukan operasi market terutama, tapi ini dunia ya dalam hal ini. Untuk neraca perdagangan dari external balance kita, ekspor kita mencapai 19,3 miliar sampai dengan akhir Februari. Ini artinya ekspor masih mengalami kontraksi 9,4% year on year. Sedangkan import mencapai 18,44 miliar US dollar. Artinya import justru mengalami pertumbuhan double digit di 15,8. Maka kalau Anda lihat surplus neraca perdagangan walaupun tetap surplus mengalami penurunan yang cukup tajam karena tadi ekspornya kontraksi sementara importnya mengalami double digit growth. Levelnya tetap surplus yaitu 19,31 dikurangi 18,44, namun dari sisi level surplusnya dibandingkan tahun lalu menurun dari 9,28 ke 2,87 miliar US dollar. Nah, ini yang perlu untuk kita waspadai dari sisi external balance resiliency kita. Inflasi di Indonesia termasuk yang relatif tetap terjaga baik, rendah. Year to date inflasi kita 0,41. Untuk year on year-nya 2,75%. Dan dari komponen inflasinya terlihat di sini bahwa untuk headline inflation-nya yang tadi 2,75 YoY atau 0,41 year to date. Untuk core inflation masih relatif stabil di 1,68. Kemudian untuk administered price, harga-harga yang dijaga oleh pemerintah atau diatur pemerintah, kontribusinya 1,67. Jadi semuanya masih rendah dan stabil di bawah. Sedangkan yang memberi kontribusi untuk inflasi kita agak naik di bulan Februari ini seperti terlihat di sini adalah volatile food. Terutama kita lihat untuk harga beras, meskipun kita lihat untuk periode Maret sudah mulai agak melandai. Dan beberapa komoditas ini menjelang hari raya biasanya juga mengalami kenaikan seperti telur ayam, daging, minyak goreng, bawang putih, dan gula pasir, serta daging sapi. Nah, ini yang perlu untuk kita waspadai karena inflasi dari terutama harga pangan itu langsung mempengaruhi daya beli masyarakat terutama menengah bawah. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Banyak langkah-langkah yang dilakukan termasuk dari APBN untuk mendukung kementerian lembaga untuk memperbaiki dan menstabilkan harga supaya masyarakat tetap bisa affordable terhadap harga pangan tersebut. Dari sisi agregat demand, prospek pertumbuhan kita dari jangka pendek masih cukup kuat dan resilient. Ini terlihat dari indeks kepercayaan konsumen kita yang masih relatif stabil tinggi. Mandiri Spending Index kita juga relatif stabil tinggi. Ini berarti consumer confidence masih relatif terjaga. Kemudian PMI kita tadi yang saya sampaikan masih ekspansif 52,7. Penjualan real juga menguat di 3,6. Konsumsi listrik dalam hal ini untuk bisnis mengalami double digit growth 10,5, sementara untuk industri di negatif tipis di 0,8.
Mungkin yang perlu untuk kita lihat adalah penjualan kendaraan yang mengalami kontraksi, baik untuk mobil yang cukup tajam 18,8% kontraksinya, dan untuk motor di 2,9. Ini berarti untuk pembelian barang durable yang bertahan lama seperti mobil mengalami tekanan, meskipun consumer confidence masih relatif kuat. Ini yang perlu untuk kita jaga dari sisi keseimbangan dan bacaan terhadap consumer confidence. Untuk kondisi pasar keuangan, kita lihat ya, meskipun Amerika menaikkan suku bunga sangat tinggi dalam jangka yang sangat pendek dan higher-nya cukup lama, for longer, kita itu masih mengalami stabilitas dari instrumen surat berharga negara kita. Kita lihat di sini ya, untuk US Treasury 10 tahun ya, mereka mengalami kenaikan yield, bahkan puncaknya di Oktober tahun lalu itu mencapai hampir mendekati 5%, sekarang di 4,26. Nah, Indonesia meskipun US Treasury mengalami lonjakan yang sangat tinggi tahun lalu dan tahun ini relatif tinggi, ini yang biru di kiri, Indonesia itu SBN-nya masih relatif terjaga baik, sehingga bahkan spreadnya menurun. Itu yang di kotak sebelah tengah, tapi paling kiri itu adalah spread dari US Treasury dengan Indonesia yang local currency, hanya 236 basis point. Ini termasuk yang paling rendah, kita hampir sama comparable dengan Filipina. Bayangkan untuk Brasil, perbandingan surat berharga negaranya Brasil dengan US Treasury untuk sama-sama 10 tahun itu sampai 678%. Ini pun sudah membaik, tadinya pada Desember 2022 mencapai 881. Tahun lalu sudah turun di 649, sekarang naik lagi di 678. Artinya Brasil kalau untuk mau pinjem dengan surat berharga yang dibandingkan dengan Amerika Serikat, dia membayar 6,7% lebih tinggi karena ini spread ya, dibandingkan US Treasury yang 4,26. Indonesia Filipina sama dengan 236. Dan kita lihat India yang juga tadi pertumbuhannya bagus, dalam hal ini spreadnya juga bisa ditekan di 2,279 basis point. South Africa, even Meksiko dalam hal ini, tadi South Africa ekonomi yang kontraktif, Meksiko harus bayar hampir mendekati 500 basis point, 5% lebih tinggi dibandingkan surat berharga Amerika Serikat. Ini yang menggambarkan bahwa APBN kita yang kredibel dan cukup transparan dan bisa dipercaya membuat kita mampu menjaga competitiveness dari surat berharga negara kita dalam situasi gejolak surat seluruh dunia dari sisi penguatan dolar. Penguatan dolar juga terlihat dalam hal ini dengan interest rate yang tinggi tadi, dolar cenderung menguat dan mata uang banyak yang mengalami depresiasi seperti Indonesia 1,6% dibandingkan negara-negara seperti China dan Filipina itu comparable. Tapi banyak negara-negara emerging yang depresiasi mata uangnya juga mengalami cukup dalam, seperti Malaysia, kemudian Korea won bahkan 3,4%, Thailand baht itu bahkan mencapai 8,6%, dan untuk Turki udah punjul jauh banget, udah lewat. Sedangkan Indonesia masih relatif terjaga baik. Namun memang diakui dengan kenaikan suku bunga dari Amerika Serikat yang tinggi itu menyebabkan dolar mengalami penguatan relatif terhadap mata uang lain. Itu adalah situasi global dan nasional yang kita lihat dan mempengaruhi tentu kinerja dari APBN kita. Saya sekarang masuk ke dalam APBN 2024 sampai dengan 15 Maret. Belanja negara tadi telah saya sampaikan ya, mencapai 328,9 untuk belanja pemerintah pusat. Ya, belanja negaranya lebih tinggi tadi, berapa angkanya? Aku nggak lihat nanti. Yang paling depan nomor 1 tadi, halaman pertama. 470. Jadi mayoritas adalah di belanja pemerintah pusat. Nah, belanja KL tadi saya sampaikan
Untuk belanja pemerintah pusat yang 328,7 ini adalah 13,3% dari pagu anggaran kementerian lembaga dan pemerintah pusat maksudnya. Dan ini tumbuh 17% dari tahun lalu. Untuk belanja KL 165,4 triliun, ini 15,2% dari pagu kementerian-kementerian dan lembaga. Ini terutama untuk penyaluran bansos, pelaksanaan pemilu yang memang front loading di depan. Untuk belanja non-KL 163,4 triliun, ini 11,9% dari pagu. Ini terutama pembayaran untuk subsidi energi dan pembayaran pensiun. Nah, kalau kita lihat, memang terlihat di 2024 untuk 2,5 bulan pertama sampai dengan 15 Maret, realisasi belanja kita lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yaitu tumbuhnya 17%. Tahun lalu pun sebenarnya sudah tinggi juga pada 2,5 bulan pertama, yaitu tumbuh 10%. Nah, kalau dari 328,9 triliun belanja pemerintah pusat ini yang langsung diterima masyarakat, itu adalah 254,7. Ini manfaatnya. Jadi mayoritas dari belanja ini memang langsung kepada masyarakat. Pertama untuk perlindungan sosial petani dan UMKM. Ini masyarakat langsung dari APBN tadi yang mayoritas tumbuh tinggi. PKH 5,3 triliun, ini 10 juta kelompok penerima mendapatkan manfaat dalam 2,5 bulan ini. Kartu sembako 11,3 triliun, itu untuk 18,7 kelompok penerima. Untuk pembayaran dari PBI, Jaminan Kesehatan Nasional bagi kelompok miskin, 96,7 juta peserta, itu 11,6 triliun kami bayarkan untuk BPJS tenaga kesehatan. Untuk bantuan alat-alat pertanian mesin kepada petani 74 miliar. Kemudian subsidi BBM 1,7 triliun untuk 1,5 juta kiloliter, dan LPG 3 kilo kita sudah bayarkan 6,8 triliun untuk 0,7 juta metrik ton. Ini adalah langsung masyarakat menerima manfaatnya. Untuk manfaat melalui pendidikan, ada program Indonesia Pintar 963 miliar, ini 1,4 juta siswa. Program KIP kuliah 1,3 triliun, 132.400 mahasiswa menerima KIP kuliah. BOS untuk sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama, karena itu vertikal, 4,4 triliun untuk 4 juta siswa, dan biaya operasi untuk perguruan tinggi 765 untuk 197 perguruan tinggi negeri. Sedangkan belanja infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yaitu dari mulai rehabilitasi infra, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, bendungan, jaringan irigasi, dan berbagai gedung di dalam rangka untuk pendidikan. Saya ingin menyampaikan realisasi anggaran perlindungan sosial, dan ini yang sering muncul terutama di media-media sosial, kayaknya menjadi pembahasan banget. Seperti kita sampaikan ya, waktu kita menyampaikan APBN 2024 ini, anggaran perlindungan sosial tahun ini mencapai 496,8 triliun. Perlinsos, bukan bansos ya, perlinsos, perlindungan sosial. Kemarin juga saya dengar bahwa Kementerian Sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian Sosial hanya bertanggung jawab 75,6 triliun. Itu memang untuk program kartu sembako yang bawah ya, PKH, asistensi, rehabilitasi sosial, terutama untuk lansia dan yang lain-lain. Kemudian di dalam perlinsos ini, karena orang bertanya, loh kalau Kemensos hanya 75,6, sisanya siapa yang mengelola? Satu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk berbagai program membantu siswa-siswa atau mahasiswa yang tidak mampu, itu PIP maupun KIP, itu 30 triliun sendiri. Itu adalah memang membantu perlindungan sosial bagi murid-murid dan mahasiswa yang kurang mampu, 30 triliun.
Kemudian Kementerian Kesehatan 49 triliun itu untuk tadi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk membayar BPJS Kesehatan. Kita membayar untuk 496 itu 49 triliun sendiri adalah untuk tadi pembayaran PBI, Jamkes, NAS, JKN sebesar 49. Kemudian yang langsung ke masyarakat desa itu bantuan langsung tunai desa ada 10,7 triliun. Nah sisanya yang 330 itu apa? Itu adalah perlindungan sosial, bantuan sosial kepada masyarakat dalam bentuk subsidi energi. Seperti subsidi BBM, entah diesel, maupun solar, maupun pertalite, kemudian LPG, dan subsidi listrik. Itu semuanya langsung dinikmati masyarakat. Memang tidak melalui kementerian lembaga, tapi kita membayar langsung kepada eksekutornya yaitu PLN atau Pertamina. Untuk subsidi non-energi seperti subsidi pupuk, PSO, yaitu kalau kita naik kendaraan umum yang tarifnya dalam hal ini tidak mencerminkan biaya, itu disubsidi. Dan juga untuk bunga KUR, ini adalah untuk usaha kecil, mikro, UMKM, koperasi, mereka mendapatkan kredit dengan suku bunga yang sangat rendah. Itu bunganya disubsidi oleh negara, itu termasuk perlindungan sosial. Dan juga untuk perumahan kelompok masyarakat berpendapatan rendah MBR. Itu mereka bisa membeli rumah dengan kredit yang disubsidi oleh pemerintah. Di dalam 330 juga masih ada cadangan untuk kalau terjadi bencana, seperti yang kalau ada gempa bumi dan yang lain-lain itu kita masuk. Jadi untuk supaya masyarakat, mungkin ya banyak yang menanyakan 496,8 triliun, 75,6 memang Kemensos yang melakukan, sementara sisanya ada di beberapa kementerian lembaga dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk tadi barang, listrik, LPG, BBM, pupuk, kemudian kredit usaha dan kredit perumahan. Nah, realisasi dari 496,8 triliun sampai dengan 29 Februari ini ya, sampai akhir Februari ya, belum sampai 15 Maret adalah 37,9 triliun. Di mana 22,6 triliun adalah melalui kementerian lembaga. Seperti Kemensos itu sudah membayarkan 12,8 triliun kepada keluarga PKH, yaitu 10 juta keluarga penerima, dan sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima. Kemudian ada Kementerian Tenaga Kerja 87,6 miliar untuk bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan. Ini masuk dalam Undang-Undang Ciptaker kalau nggak salah waktu itu. Kita masukkan 10,3 juta pekerja dengan pemerintah membayar iuran jaminan kalau mereka kehilangan pekerjaannya. Kemudian BNPB sudah 800 miliar untuk tanggap darurat dari berbagai bencana dari Januari sampai Februari. Untuk belanja non-KL kita sudah 14,3 triliun itu membayar subsidi energi, yaitu BBM, LPG, dan listrik 14,3 triliun. Kemudian subsidi non-energi yaitu untuk subsidi resi gudang itu 400 miliar. Untuk 0,4 miliar, bukan 400 miliar. Sedangkan untuk transfer 0,9 triliun itu dalam bentuk bantuan langsung tunai di level desa. Dalam hal ini penerimanya adalah 903,9 ribu kelompok penerima. Ini tapi yang mengeksekusi adalah pemerintah daerah. Jadi ini untuk memberi gambaran mengenai bagaimana APBN yang sudah mencadangkan 496,8 triliun untuk perlindungan sosial, yaitu yang langsung melindungi masyarakat. Makanya realisasinya adalah sesuai dengan program masing-masing. Banyak dari teman-teman wartawan ya, khusus karena ini adalah bulan Ramadan menjelang Lebaran, banyak menanyakan mengenai THR. Realisasinya seperti apa, ini sekaligus juga untuk bisa memberikan gambaran sampai dengan hari ini. Seperti diketahui bahwa
THR 2024 itu menggunakan anggaran 48,7 triliun rupiah sesuai dengan yang waktu itu sudah saya sampaikan ya di dalam pengumuman mengenai THR, di mana untuk ASN pejabat TNI Polri itu komponennya gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan melekat, 100% tunjangan kinerja untuk ASN pusat dan 100% untuk tunjangan profesi guru dan dosen. Ini untuk APBN 18 triliun, APBD 19 triliun. Sedangkan untuk pensiun itu anggarannya 11,7 triliun. Realisasinya sampai hari ini seperti apa? Sampai dengan 24 Maret untuk komponen THR itu sudah terrealisir 13,4 triliun. Terdiri dari 3,2 triliun untuk APBN. Ini artinya untuk TNI, Polri, ASN Pusat itu sudah 625.112 pegawai dari 4.722 satker yang sudah menyampaikan surat perintah membayarnya dan sudah kita proses sehingga sudah bisa dibayarkan THR-nya itu 3,2 triliun. Jadi masih ada 18,0 dikurangi 3,2 untuk seminggu ke depan realisasinya. Untuk APBD masih belum kita dapat informasinya, nanti kita akan sampaikan. Berarti untuk ASN daerah dan TPG daerah ya, dan tamsil untuk guru ASN daerah. Sedangkan pensiun ini realisasinya paling cepat, sudah 10,2 triliun dari 11,7. Ini pembayarannya melalui Taspen dan Asabri. Ada 9,98 triliun rupiah untuk 3,07 juta pensiunan ASN melalui Taspen. Sedangkan 168,6 miliar untuk 57,4 ribu pensiunan TNI Polri itu melalui PT Asabri. Itu ya, itu untuk pemberian THR supaya nanti teman-teman kalau mau menanyakan ke saya, biasanya saya sudah sampaikan. Kemudian pemilu, kita semua sudah tahu bahwa tahapan pemilu ya untuk hal ini dan sudah ada pengumuman mengenai pemenang. Tahun ini dianggarkan 38,3 triliun. Alokasi untuk seluruh penyelenggaraan pemilu dari mulai persiapan tahun 2022 sampai dengan 2024 ini adalah 71,3 triliun total penyelenggaraan pemilu ya dalam hal ini. Nah, untuk tahun ini yang 38,3 triliun sudah direalisasikan 23,1 triliun rupiah. Ini artinya 60,3%, karena memang pemilunya kan 14 Februari kemarin. Jadi memang belanjanya memuncak pada Januari Februari sampai dengan pemilihan suara. Oleh karena itu memang front loading terjadi 60,3% atau dari pagu 38,3 triliun rupiah. Ini untuk KPU Bawaslu sendiri 21,2 triliun sudah membelanjakan sampai dengan 29 Februari lalu. Sedangkan untuk KL lain termasuk untuk Polri, pengamanan, pemenuhan almatsus, pelaksanaan berbagai tahapan seperti keterbukaan informasi, layanan penanganan pengaduan dan berbagai kelengkapan untuk penyelenggaraan pemilu dari berbagai kementerian itu tadi itu 1,9 triliun sendiri dari 14 KL yang relevan. Kemudian yang sering juga ditanya oleh teman-teman wartawan adalah IKN. Seperti diketahui, tahun ini anggaran IKN di APBN adalah 39,3 triliun. Total belanja untuk IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 di dalam APBN kita itu 71,8 triliun. Tahun 2024 ini 39,3 triliun. Itu lebih besar dari tahun lalu yang 27 triliun. Lebih besar dari tahun 2022 yang masih awal 5,5 triliun. Nah, dari 39,3 triliun tahun ini realisasinya adalah 2,3 triliun rupiah atau baru 5,8% dari pagu anggaran 39,3 triliun. Total IKN seluruhnya selama 3 tahun ini 71,8 triliun.
Nah, siapa yang membelanjakan dalam hal ini? Pagu 36,4 triliun itu terutama untuk PUPR, pembangunan kawasan Istana Negara, Kemenko, dan berbagai gedung-gedung yang dibangun, pembangunan tower untuk ASN, untuk pertahanan keamanan, dan rumah tapak untuk pejabat menteri dalam hal ini, jalan tol IKN, jembatan IKN, bandara VVIP, penataan dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku untuk air minum dan embung KIPP dan pengendalian banjir, serta rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar IKN. 1,9 triliun adalah klaster untuk non-infrastruktur. Ini berbagai macam anggaran untuk perencanaan, koordinasi, laporan, kegiatan pemetaan dan pemantauan, evaluasi, dukungan pengamanan, dan operasional dari otoritas IKN yang sudah dibentuk. Sekarang saya akan masuk ke transfer ke daerah. Seperti diketahui bahwa transfer ke daerah itu hampir sepertiga dari belanja pemerintah pusat. Melalui APBD kita membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas fungsinya. Tahun 2024 ini sudah dilakukan realisasi transfer ke APBD sebesar 141,4 triliun rupiah. Ini artinya naik sangat tinggi, yaitu 20,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Apa saja yang meningkat? DAU, kita sudah transfer 83,9 triliun dibandingkan tahun lalu yang 77,9. Ini artinya naik 7,7%. DAK non fisik itu naik ke 30 triliun dari tahun sebelumnya yang 14,6. Jadi naiknya lebih dari 2 kali lipat, yaitu 105,5%. Ini kalau kita lihat untuk DAK fisik dan DAK non fisik itu kenapa terjadi lonjakan? Karena Kementerian Dikbud Ristek menyampaikan penyaluran rekomendasinya itu jauh lebih cepat. Ini menyebabkan kita kemudian bisa menyalurkan secara lebih cepat. Untuk dana BOS Puskesmas dan yang lain, dana BOS pendidikan, salurnya sudah terpenuhi sehingga kita bisa melakukan penyampaian kepada sekolah-sekolah, sehingga DAK non fisik ini adalah tujuannya untuk sekolah-sekolah maupun untuk puskesmas dan posyandu ini yang untuk kesehatan maupun pendidikan. Itu bagus berarti untuk melayani masyarakat. Kemudian dana bagi hasil juga melonjak 16,2 triliun dibandingkan tahun lalu yang 14,8, itu naik 9,5%. Ini dana bagi hasil lebih tinggi karena memang tahun lalu waktu kita lihat harga minerba tinggi, ya kita memang harus membayarkan untuk dana bagi hasil dari tahun sebelumnya dan kemudian harus dibayarkan pada tahun sekarang. Untuk dana desa 11,1 triliun naik dari 9,8, jadi naik 13,3%. Itu juga karena desa-desa di dalam menyelesaikan APB desa, APBD, DES, itu jauh lebih tinggi kepatuhannya sehingga kita juga bisa merealisir lebih cepat. Untuk insentif fiskal sudah 70 miliar, itu juga meningkat dari tahun sebelumnya. Ini karena untuk 3 daerah yang menyampaikan syarat salurnya, sehingga harus kita lakukan. Yang belum melakukan realisasi atau belum ada realisasinya adalah DAK fisik, belum ada realisasi, dan dana otsus. Untuk DAK fisik dan dana otsus ini menunggu sampai syarat salurnya yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah untuk bisa kita transfer. Jadi memang kita tidak asal mentransfer otomatis per bulan, tapi berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Sekarang saya masuk kepada below the line yang disebut pembiayaan investasi. Tahun 2024 ini ada 176,2 triliun apa yang disebut pembiayaan investasi. Mayoritas untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama untuk beberapa BUMN, Hutama Karya, Wijaya Karya, SMF, LAN, dan AFG. Kemudian untuk
dana pendidikan, klaster pendidikan itu 25 triliun, dan untuk klaster lingkungan hidup 1,2 triliun, serta klaster untuk kerjasama internasional. Yang kerjasama internasional ini tanggal 15 Maret telah dicairkan alokasi, terutama untuk Islamic Development Bank dengan kita menjadi shareholder yang ketiga, AIDA untuk World Bank, dan IFAD untuk membantu International Fund for Agriculture Development. Ini yang realisasi yang sudah terjadi baru 1,87 triliun rupiah. Sekarang saya mulai masuk ke penerimaan negara. Penerimaan pajak sampai dengan 15 Maret mencapai 342,88 triliun rupiah. Ini artinya 17,24% dari target. Kalau kita lihat komponennya, PPH non migas mencapai 203,92, ini yang non migas ya, atau 19,1% dari target. PPN dan PPN BM 121,92 triliun atau ini 15,03% dari target. PBB dan pajak lainnya 2,56 triliun atau 6,79 dari target, dan PPH migas 14,48 triliun atau 18,95% dari target. Penerimaan pajak kita agak mengalami tekanan karena harga komoditas yang menurun mulai dari tahun lalu. Dan ini berarti perusahaan-perusahaan ya dalam hal ini mereka kemudian meminta restitusi karena pembayaran masanya mungkin lebih tinggi dibandingkan apa yang akan mereka laporkan pada bulan April nanti. Sehingga memang kalau dari sisi dengan restitusi netonya kita mengalami tekanan penerimaan pajak kita. Namun kalau dari sisi brutonya, pertumbuhan bruto kalau belum dikurangi restitusi kita masih tumbuh 5,7%. Nah kalau kita lihat ya di sini ya, realisasi kumulatif dari perkembangan penerimaan pajak dari mulai 1 Januari sampai 15 Maret kan kelihatan. Kalau kita Januari kita mengumpulkan 149,2, Februari 269, Maret untuk sampai 15 hari pertama saja 342 total ya, ini kumulasi berarti dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini berarti tiap tahun kita tiap bulannya kita tumbuh terhadap APBN ya, terhadap target APBN kita sudah mencapai 17,2% dari target APBN. Nah, kita mungkin melihat harga komoditas akan juga menjelaskan penerimaan pajak terutama karena tahun lalu menurun dan mulai terrealisasinya di 2024 ini pembayarannya. Dan untuk penurunan PPN dalam negeri dan PPH juga terutama yang migas juga mengalami penurunan karena tadi harga migas yang korektif dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk non migas kita masih menunjukkan adanya pertumbuhan. Nanti kita akan lihat dari komponen PPN ini. Kita lihat di halaman selanjutnya jenis pajaknya. Untuk PPH 21 kita sudah mengumpulkan 59,91 triliun. Ini yang pajak yang dibayarkan oleh karyawan, pekerja ya dalam hal ini yang dipotong oleh perusahaan dan diserahkan untuk negara untuk PPH 21-nya. PPH 21 itu kontribusi terhadap total penerimaan 17,47%. Nah, kalau kita lihat pertumbuhannya sangat impresif dalam hal ini, yaitu tahun 2024 ini 24,3%. Pertumbuhan kumulatifnya ya, sedangkan untuk tahun lalu adalah 21,7%. Untuk PPH 22 import dalam hal ini naik, namun lebih karena dijelaskan oleh perubahan kurs tadi. Kursnya kan mengalami depresiasi sehingga penerimaan dalam rupiahnya menjadi lebih gede kalau dia satuannya tadinya dalam bentuk devisa. Kita sudah mengumpulkan 16,09 triliun atau 4,69% dari penerimaan kita.
Pertumbuhannya positif 7,4%. Untuk PPHOP, nanti kita lihat ya, karena ini masih belum selesai, ini di 2,59 triliun atau 0,76%. Itu pertumbuhannya di 4,1%. Ini sampai dengan Maret ya, 15 ya Pak. Itu oke. 15, oke. Untuk PPH badan, ini yang tadi saya sampaikan, mengalami koreksi yang cukup tajam karena tadi mereka kemudian melakukan restitusi karena ada masalah karena komoditas tadi harganya 55,91 triliun atau 16,31%. Jadi kontraksi 10,6. Tahun lalu tumbuhnya 43,3%. Ini yang harus kita waspadai, komposisi penerimaan negara dan tekanan terhadap penerimaan dari koreksi harga komoditas yang selama ini kita sudah sampaikan. Untuk PPH 26 dalam hal ini 15,35 4,48%, itu tumbuh tipis di 2,3%. Kemudian PPH final 30,79 triliun atau 8,98% dari kontribusinya, ini tumbuh 13,5 ya. Sedangkan yang tadi saya sampaikan untuk PPN dalam negeri kita lihat mengalami kontraksi sampai 25,8%, kontribusinya 65 triliun. Ini adalah kontributor kedua terbesar atau bahkan pertama terbesar bahkan. Kita biasanya undi dari PPH 21. Ini komposisi sampai dengan Maret 15, dia adalah kontributor terbesar adalah PPN dalam negeri. Namun dia mengalami tekanan yang cukup dalam ya dalam hal ini. Meskipun kalau tanpa restitusi PPN dalam negeri itu masih tumbuh 6,9%. PPH badan tadi yang kontraksi 10,6 ya, yang merah-merah itu kalau tanpa restitusi dia masih tumbuh 7,5%. Jadi memang ini adalah fenomena di mana untuk PPH badan karena koreksi harga komoditas mereka melakukan restitusi dari lebih bayar dari masanya, dan PPN dalam negeri juga mengalami restitusi yang cukup besar sehingga kita melihat dari brutonya positif 6,9 tapi netonya 25,8% kontraksi. Untuk PPN import 51,3 triliun atau 14,96% dari kontribusinya, ini juga masih tumbuh tipis di 2,4. Kalau berdasarkan sektor yang mengkontribusikan pajak, kita lihat seiring dengan tadi berbagai kontraksi itu, kita lihat industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar di dalam pajak kita itu mengalami juga penerimaan kontraksi. Total penerimaan dari industri manufaktur 85,29 triliun. Ini artinya hampir atau lebih dari 1/4 total penerimaan pajak kita itu dari industri pengolahan. Dan dia mengalami kontraksi yang dalam yaitu 12,3%. Ini lagi-lagi juga kita lihat karena adanya restitusi tadi. Kalau tidak ada restitusi, industri pengolahan masih tumbuh tipis di 1,9. Untuk perdagangan yang penerimaannya 81 triliun atau 24,35%, kedua terbesar, juga sedikit mengalami negatif growth di 0,2%. Tahun lalu tuh dua-duanya tumbuh tinggi, double digit di 34,7 dan 23. Dan untuk perdagangan ini apabila tanpa restitusi dalam hal ini masih tumbuh 14,6%, gitu ya. Jadi ini faktor restitusi sangat besar sekali. Jasa keuangan yang cukup sehat, kontribusinya 49,67 triliun atau 14,96%, itu tumbuh masih 14,3% dari tahun sebelumnya. Pertambangan mengalami kontraksi sangat dalam, ini juga karena restitusi, kontribusinya 19,4 triliun atau 5,83% dari total penerimaan kita dari pertambangan, dengan pertumbuhan negatif. Kalau tanpa restitusi pertambangan negatifnya hanya 4,1, gitu ya.
Sedangkan untuk konstruksi masih bagus, tumbuh 7,4%. Kontribusi penerimaan adalah 17,73 triliun atau 5,33% dari total penerimaan kita. Transportasi juga masih tumbuh 4,5% dengan kontribusi 16,07 triliun dan total kontribusinya 4,83% dari total penerimaan. Jasa perusahaan 14 triliun atau tumbuh 9,5%, kontribusinya 4,22% dari total. Dan kemudian informasi dan komunikasi yang cukup booming yaitu tumbuh 21,8%, penerimaannya 12,08 triliun atau 3,63% dari total penerimaan. Ini komposisi dan kita lihat dinamika perekonomian kita terlihat untuk pertambangan, manufaktur, dia tekanannya cukup besar karena harga komoditas dan kemudian menimbulkan berbagai restitusi yang harus dibayarkan kembali dan itu mempengaruhi kinerja dari penerimaan dari sektor tersebut. Sedangkan yang di luar sektor itu seperti konstruksi, jasa keuangan, transport, komunikasi itu masih relatif sehat. Ini yang mungkin kita lihat rekomposisi dari kegiatan ekonomi kita. Untuk bea dan cukai, bea masuk kita mencapai 9,9 triliun atau 17,3% dari total target tahun ini. Dan ini tumbuh tipis 0,2%. Terutama kalau bea masuk itu berarti kan import. Tadi kan importnya masih cukup tinggi kalau kita lihat growth-nya tadi double digit 18%. Nilai import kita naik 4,4% year on year. Sampai dengan Maret itu mencapai 46,7 billion US dollar. Kemudian kurs mengalami depresiasi sehingga ini menyebabkan bea masuk yang dibayar dalam rupiah menjadi naik dan penerimaan bea masuk terutama dari impor beras dan bangunan prapabrikasi. Sedangkan untuk bea keluar yang kita kumpulkan 3,3 triliun ini sudah 19% dari target penerimaan. Kalau kita lihat ya hampir relatif sama di 0,5. Bea keluar kita itu mengalami penurunan kalau dibandingkan tahun lalu ya. Dan kita lihat penerimaan bea keluar yang 3,3 triliun terutama berasal dari tembaga karena kebijaksanaan relaksasi dari ekspor tembaga. Kan kita masih membolehkan seperti Freeport aman asal mereka membayar bea keluar tergantung dari smelter progresnya. Kemudian bea keluar dari sawit yang rata-rata CPO-nya mengalami harga penurunan 13,9 year on year. Nanti kita lihat kali year to date CPO kita sudah mulai membaik, tapi year on year harga CPO-nya masih turun. Makanya kalau dibanding tahun lalu penerimaan bea keluar sawit turun. Volume ekspor kita juga mengalami penurunan untuk CPO 15,8. Jadi kita mungkin juga perlu hati-hati terhadap perkembangan perekonomian global yang melemah tadi. Untuk cukai kita sudah mengumpulkan 43,3 triliun atau 17,6% dari total penerimaan. Di mana kita lihat penerimaan cukai terutama dari hasil tembakau dan mencapai 43,3 triliun. Dari CHT ini 41,7 triliun itu artinya dibanding tahun lalu tuh turun 6,5%. Sedangkan untuk cukai MMEA dan etil alkohol 1,5 triliun dan 28 miliar. Dengan dalam hal ini masih relatif tipis pertumbuhannya. Untuk PNBP, kinerja dari PNBP kita masih tetap terjaga sampai 15 Maret terkumpul 93,5 triliun atau 19% dari APBN. Kalau kita lihat 93,5 ini sebetulnya mengalami penurunan 12,3% dari penerimaan PNBP tahun lalu. Karena tahun lalu mencapai 106,6 triliun. Jadi ini sudah mulai terlihat terutama untuk komoditas SDA. Dan kita lihat ini untuk SDA migas ya, kontraksinya sampai 20,1%. Karena migas itu selain harga ICP-nya turun,
liftingnya juga turun, sehingga memang penerimaan kita kemudian mengalami penurunan 20% menjadi hanya 17,8 triliun. Tahun lalu itu 22,3 triliun. Untuk SDA non migas, ya SDA non migas ini juga mengalami penurunan karena harga batu bara dan volume produksi batu bara juga menurun. Kita lihat penurunannya cukup tajam, 38,7%, yaitu hanya 22,4, tahun lalu itu 36,6 triliun rupiah. 22,4 triliun itu 23% dari target APBN. Untuk kekayaan negara yang dipisahkan yaitu BUMN, kita mendapatkan dividen yang disetor cukup awal, yaitu dividen terutama dari BRI yang menyetorkan dividen interim sebesar dalam hal ini 6,8 triliun. Ini naik tajam dibandingkan tahun lalu yang hanya 4,6 triliun. Jadi kenaikannya 47% sendiri. Untuk PNBP lainnya 33,4 triliun atau dalam hal ini sudah 29% dari target. Itu terutama kalau kita lihat levelnya 33,4 itu masih kontraksi dibandingkan tahun lalu yang 34,5. Tapi kita lihat dari sisi PNBP KL yang tumbuh 14,9%, terutama karena dari jasa tenaga pekerjaan dan informasi serta kompensasi wilayah izin usaha pertambangan yang kita dapatkan realisasinya untuk KL. Untuk BLU terutama ini pendidikan dan kesehatan ya yang dominan, itu naik penerimaannya 51% atau 13,1 triliun. Ini naik tajam dari tahun lalu yang 8,7, terutama untuk jasa rumah sakit dan jasa pendidikan. Ini dua-duanya memberikan kontribusi yang sangat besar. Ini berarti efek dari pandemi dan yang lain-lain sudah mulai hilang. Sekarang saya akan membahas yang terakhir mengenai postur APBN, yaitu pembiayaan. Sampai dengan 15 Maret untuk pembiayaan utang terrealisir 72 triliun. Penerbitan SBN itu kita 70,2 triliun. Ini artinya untuk pembiayaan utang itu 11,1% dari APBN. Untuk SBN itu 70,2 itu 10,5% dari APBN. Angka ini kalau dibandingkan tahun lalu pada 15 Maret, maka pembiayaan utang kita turun tajam. Kalau tahun lalu pada 15 Maret 2023 itu pembiayaan utang mencapai 181,4 triliun. Bahkan untuk SBN itunya mencapai 169,5 triliun. Sekarang hanya 70,2 triliun. Itu drop 60,3% untuk pembiayaan utangnya. Turun atau kontraksi 60,3%. Untuk SBN itunya juga turunnya sangat tajam 58,6. Sedangkan untuk pinjaman juga mengalami penurunan 84,5%, yaitu hanya 1,9 triliun rupiah. Tahun lalu mencapai 11,9. Jadi dalam hal ini kita masih tetap on track ya. APBN 2024 itu pembiayaan utang itu di dalam Undang-Undang APBN mencapai 648. Jadi realisasi sampai dengan 15 Maret itu relatif dalam posisi baik. Dan kita akan terus menjaga agar untuk pelaksanaan pembiayaan ini masih tetap terjaga berdasarkan kondisi pasar uang dan pasar obligasi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi dari global economic dan sentimen. Kita akan terus menjaganya agar volatilitas yang berasal dari global ini tidak berimbas kepada pelaksanaan APBN dan terutama untuk pembiayaan. Kami akan terus memperhatikan terutama untuk timingnya dan size dari issuance kita, terutama kita juga perlu untuk terus mendiversify dari instrumen kita sehingga APBN tetap terjaga dalam kondisi dinamika global dan nasional yang cukup tinggi. Jadi saya tutup ya, untuk perkembangan asumsi makronya mungkin nggak terlalu banyak, ini masih karena masih di 2,5 bulan. Untuk inflasinya year to date-nya di
di berapa tadi 0,47, ini lucu dia biasanya year to date-nya 0,41%. Biasanya terusnya year to date, dia terusnya month to month kan. Anak buah saya suka lucu. Jadi untuk inflasi di APBN kita asumsinya 2,8, year to date-nya 0,41, tapi YoY-nya adalah 2,75. Nilai tukar kita 15.000 untuk APBN asumsinya, sekarang realisasinya untuk year to date di 15.645, lebih lemah, dan untuk end of period-nya posisinya di 15.662. Suku bunga kita 10 tahun di dalam Undang-Undang APBN asumsinya 6,7, ini lebih rendah dari tahun lalu yang 7,9 ya, dan realisasinya mendekati, yaitu di end of period-nya 6,66 atau year to date-nya 6,63. Harga minyak agak lebih rendah dibandingkan Undang-Undang APBN yang asumsinya 82, end of period kita year to date di 77 dolar per barel. Kemudian untuk lifting minyak kita lebih rendah 575.000 barel dari asumsi 635. Sedangkan gas juga lebih rendah 906.000 dibandingkan asumsi sebesar 1.033.000 equal barel. Dengan saya tutup untuk postur APBN kita adalah sebagai berikut ya. Kalau kita taruh pendapatan negara 493,2 triliun, itu 17,6% dari target. Pendapatan negara mengalami kontraksi 5,4%. Dari pajak 342,9 atau 17,2% dari target, itu kontraksi 3,7. Bea cukai 56,5 triliun atau 17,6 dari target, ini kontraksi 3,2%. PNBP 93,5 triliun atau 19%, itu kontraksi 12,3%. Jadi seluruh sisi pendapatan semuanya mengalami kontraksi. Belanja negara di sisi lain tumbuh cukup tinggi 470,3 triliun atau 14,1% dari total belanja kita, tumbuh 18,1%. Untuk belanja KL-nya 165,4 atau 15,2%, itu juga tumbuhnya cukup tinggi 24,4%. Belanja non KL yang tadi berbagai macam subsidi pensiun 163,4 triliun atau 11,9% dari total target, ini tumbuh 10,4. Sementara transfer ke daerah sudah terrealisir 141,4 triliun atau 16,5% dari target, ini juga tumbuh tinggi 20,5. Jadi secara keseluruhan APBN kita keseimbangan primernya masih positif 132,1, surplus keseimbangan primer 132,1. Namun kalau kita lihat dari total posturnya 22,8 masih surplus juga, itu 0,1% dari GDP. Surplus tahun ini lebih rendah dibandingkan surplus tahun sebelumnya. Untuk pembiayaan telah terrealisir 72,5 triliun rupiah atau 13,9% dari target tahun ini menurun tajam hampir 60%, yaitu 59,2. Itulah yang sudah terrealisir untuk perjalanan APBN 2,5 bulan dari 12 bulan tahun ini. Kita masih melihat bahwa APBN kita menjadi instrumen yang sangat diandalkan untuk menjaga ekonomi, untuk menjalankan program-program pemerintah prioritas nasional. Jadi saya tutup, risiko dari global akan terus kita pantau karena dia menjadi faktor yang terus membayangi kondisi perekonomian nasional dan pelaksanaan APBN. Beberapa yang seperti saya sampaikan tadi, geopolitik, kebijakan mengenai suku bunga, kinerja ekonomi negara-negara maju, kemudian isu perubahan iklim, kemudian digital teknologi, aging population, itu semuanya akan menjadi faktor yang harus kita terus amati dan kita
harus jaga agar pengaruhnya kepada ekonomi kita bisa kita mitigasi. Kemudian di dalam negeri kita lihat harga komoditas yang sudah mulai turun dari tahun lalu mulai terlihat di dalam penerimaan negara kita. Penerimaan pajak tadi, kemudian biaya keluar, dan juga dari sisi APBN kita, PNBP tadi. Sedangkan belanja kita untuk terutama program-program menuju pemilu tadi dan akselerasi beberapa belanja memang menimbulkan kenaikan yang cukup tinggi. Aktivitas ekonomi tetap kita jaga sesuai dengan prioritas nasional dan APBN kita tetap jaga menjadi instrumen yang diandalkan untuk menghadapi shock, untuk menjalankan program prioritas, untuk menjalankan agenda pembangunan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman.